Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penyerangan kepada Kang Dede Mulyadi dilakukan oleh Ketua FPI. Bukan Front Pembela Islam, karena itu sudah dibubarkan. Tapi FPI yang baru, mereka membuat lagi FPI yang baru, Front Persaudaraan Islam. Yang sekarang ketuanya adalah Muhammad Hussein Alatas, mantu dari Habib Rizik Syihab. Mereka menyerang Kang Dede Mulyadi secara TSM dengan kacamata agama bahwa Kang Dede Mulyadi adalah pelaku kemusyrikan. Mari kita lihat videonya bersama-sama. Saya mau tanya, tantangan iman di zaman sekarang saya mau tanya besar atau kecil? Yang sering ngerusak iman umat ada atau tidak? Ayah apa loba? Ayah apa loba? Apalagi di Purwakarta, betul? 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 Saya mau tanya, di Purwakarta yang sering menebarkan kesesatan ada tidak? Ada tidak? Saat jadi bupati di Purwakarta menebarkan kesesatan dengan berbagai macam perayaan ada tidak? Ada tidak? Mau jadi gubernur, lo mau nyebarin kesesatan satu provinsi. Saya mau tanya, kalau yang kayak begini biarin apa lawan? Biarkan atau lawan? Saya mau tanya, warga Jawa Barat rela tidak gubernurnya suka kesesatan? Rela atau tidak? Rela atau tidak? Takbir! Saya ingin tanya kepada warga Purwakarta, apakah benar bahwa Kang Dede Mulyadi menebarkan kesesatan, merusak iman di wilayah Purwakarta? Apakah benar begitu? Ini orang provokasi terus. Sekarang warga sudah pintar, warga sudah cerdas menilai mana yang sesat, mana yang baik. Aduh, jadi jengkel ya. Kita dengarkan bagaimana pandangan manusia plural. Saya mau tanya kepada kalian semua, wahai warga Jawa Barat absen di sini, siapa saja, dari mana aja kalian. Saya mau tanya kepada kalian, rela tidak warga Jawa Barat dipecah belah oleh si Muhammad Hussein Alatas ini? Rela tidak? Rela tidak kita dipecah belah oleh orang yang punya kepentingan politik mengatasnamakan agama, mengatasnamakan umat Islam? Rela tidak? Kira-kira yang seperti ini lawan atau diam kan? Lawan atau diam kan? Lawan atau diam kan? Udah, kita pakai kalimat dia untuk mengutuk dia, menyerang dia, membalikan bahwa kalimat itu mestinya kepada dia. Kita semua warga Jawa Barat yang mesti melawan orang yang memakai jubah agama, lalu kemudian memprovokasi, membelah masyarakat, berkamuflase seolah mewakili atas nama umat Islam yang diserukan seluruh umat Islam Jawa Barat. Padahal tujuannya demi kepentingan politik FPI. Udah. Dan FPI bukan mewakili seluruh umat Islam. Bukan hanya sekelompok kecil saja yang selalu mengklaim atas nama mewakili umat Islam. Dan kita harus gugat sama-sama bahwa klaiman itu dusta. Ini mereka itu jago ngeklaim loh. Jago ngeklaim. Kita harus tahu wataknya. Simbol-simbol itu mereka mainkan. Simbol imam besar umat Islam mereka mainkan. Simbol jenderal umat Islam mereka mainkan. Hanya simbol. Tujuannya, faktanya, enggak. Dia bukan jenderal umat Islam. Dia bukan imam besar umat Islam. Dan dia gerakannya bukan mewakili seluruh kepentingan umat Islam. Catat baik-baik. Ini penting sekali. Karena mereka selalu berkamuflase, memakai kalimat-kalimat dan simbol-simbol itu. Catat baik-baik, demi kepentingan politik mereka, bukan kepentingan agama, bukan kepentingan umat Islam, tapi kepentingan politik mereka. Karena mereka suka mengklaim ini kepentingan umat Islam lah, ini komando ulama lah, dan sebagainya lah. Oke, kita lihat lagi.
Saudara, iman di zaman sekarang luar biasa cobaannya. Begitu besar cobaannya. Makanya apa yang mampu menjaga iman umat, apa yang mampu untuk menjaga iman di tengah-tengah masyarakat, tidak lain tidak bukan adalah majelis ilmu dekat dengan ulama. Betul? Saya mau tanya semua yang hadir di sini, siap ramaikan majelis ilmu? Siap taat komando ulama? Takbir! Yang kedua kata Ibnu Ibad, saudara, bukan cuman iman di zaman generasi sahabat kuat. Yang kedua, syariat di zaman sahabat diterapkan. Sedangkan di zaman kami, yaitu generasi abad ke-8, syariat nggak semua diterapkan, saudara. Kalau di zaman generasi ke-8, masih dalam generasi mutaakhirin, saudara, syariat udah nggak sempurna diterapin. Apalagi di zaman sekarang, betul? 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 Saya mau tanya, di Indonesia apakah seluruh syariat Islam sudah diterapkan? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Belum, saudara. Terus kalau kemudian syariat nggak lengkap diterapkan, saya mau tanya, akhlak umat bisa rusak tidak? Iman umat bisa rusak tidak? Bisa rusak tidak? Bisa, sudah. Hati-hati nih. Bicara tentang syariat. Waduh. Ini sudah ingin menghancurkan Pancasila, menghancurkan ideologi negara ini yang sudah disepakati oleh konsensus para ulama, para tokoh-tokoh masyarakat Indonesia. Aduh, HTI, aduh. Kita lihat. Kalau semua syariat ini belum diterapkan di republik ini, maka akhlak umat bisa rusak atau tidak? Iman umat bisa rusak atau tidak? Tujuan ente untuk menegakkan syariat ya? Ketahuan. Halo pemerintah, halo Pak Prabowo, presiden kita yang baru. Tujuan mereka jelas ingin menegakkan syariat Islam, versi lain daripada khilafah ala HTI. Dan jelas itu bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang 1945, konsensus bersama para pendiri bangsa. Mau dibiarkan terus, Pak? Akhlak umat bisa rusak, iman umat bisa rusak. Sadar nggak? Hussein Alatas di dalam konteks ini sedang merusak akhlak umat, sedang merusak iman umat. Sok merasa paling beriman, sok merasa paling berakhlak. Di mana akhlaknya? Di mana imannya? Tujuan dia politik. Lalu kemudian dia mengadu domba sesama umat Islam, umat baginda Nabi Muhammad SAW dengan tujuan politik. Udah ente jangan ngomong-ngomong ini tujuannya demi kemaslahatan umat, menjaga akidah umat dan lain sebagainya. Jangan. Ente nggak bisa menipu kita. Hussein Alatas, stop. Ente nggak bisa menipu kita. Kita tahu tujuan ente politik, pos. Ini sedang merusak dia. Iman umat bisa rusak, akhlak umat bisa rusak. Dari kelompok dia yang selalu merusak akhlak masyarakat. Dengan politik, mereka rela menghina, memfitnah, mengadu domba masyarakat Jawa Barat. Kan bajingan. Dia sedang merusak akhlak umat. Disadari ataupun tidak bahwa akhlak kita rusak karena mereka yang terus mengadu domba, provokasi, menebar kebencian kepada sesama. Aduh, bukannya menebarkan kasih sayang, malah menebarkan kebencian. Aduh. Impactnya apa sih? Saya sebagai orang beragama loh. Saya sebagai orang Islam loh. Mendengarkan macam seperti ini, akhlak saya Astagfirullahaladzim. Dan masyarakat yang lain saya kira mendengarkan ocehan model beginian, apakah menjadi baik akhlak masyarakat? Enggak. Emang tolol gitu masyarakat Jawa Barat? Bajingan.
apalagi dilakukan berbagai macam upaya. Makanya pantas saudara, Nabi pernah mengingatkan, Nabi sudah pernah mengingatkan akan datang satu masa. Nabi mengatakan kepada umat, badiru bil amali salihah, hei umatku, segerakan kalian melakukan amal-amal saleh. Emangnya kenapa ya Rasulullah? Karena akan datang fitnah, fitanan kakita'il lailil mudhrim. Akan datang fitnah, yang fitnah tersebut akan seperti gelap gulitanya malam. Saya mau tanya, kalau malam gelap gulita tanpa ada cahaya, apa bisa ngebedain warna putih dengan warna hitam? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Nggak bisa, saudara. Nabi kasih gambaran, ntar akan datang satu zaman, dia dengan berbagai macam argumentasinya, kemusyrikan dianggap sebagai kebudayaan, kemusyrikan dianggap bagian daripada peninggalan leluhur. Mereka akan mengemas berbagai macam apa-apa yang merusak daripada keimanan umat dengan dasar kearifan lokal, dengan dasar ini adalah peninggalan leluhur sejarah yang ada di wilayah masing-masing. Saya mau tanya, yang Nabi sampaikan 1400 tahun yang lalu, saat ini di negeri kita, di provinsi kita, di wilayah kita, saya mau tanya, yang suka buat fitnah menebar kemusyrikan ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Makanya Nabi kasih tahu, badirul bil amal, buru-buru segera beramal, jangan tunda-tunda. Jangan ditunda-tunda ngaji, entar sok, entar aja, tunggu tua dulu. Saya kan masih muda, umur saya kan masih banyak. Mabok dulu. Nyenggol lagi budaya, kemusyrikan dibungkus dengan budaya. Aduh. Emang beginilah mereka. Mereka itu bukan asli orang Sunda. Jadinya mereka itu merendahkan budaya Sunda. Mereka tidak sadar bahwa mereka itu sudah membuat orang Sunda itu marah. Karena budayanya diinjak-injak, direndahkan. Hei! Budaya itu adalah identitas jati diri kita sebagai orang Sunda. Mereka itu bukan asli orang Sunda. Mereka sengaja menghilangkan identitas jati diri budaya kita agar budaya-budaya mereka masuk ke wilayah kita. Pertama, kita sudah direbut wilayah kita oleh mereka. Kedua, mereka juga masuk budaya mereka kepada wilayah kita. Dan yang paling gampang untuk mereka masuki, mereka kuasai adalah menghilangkan budayanya agar mereka bisa mencintai budaya-budaya Tarim, budaya Yaman, mereka masukin kepada kita. Naudzubillah. Kita dipaksa harus mencintai budaya mereka. Sedangkan kita sudah tidak lagi mencintai budaya sendiri. Hilang identitas kita, hilang jati diri kita sebagai warga Sunda. Apakah orang begini harus didiamkan? Mereka menjajah kita di wilayah kita, di tempat kita. Kita jadi tamu di tempat wilayah sendiri. Kita lawan sama-sama. Jangan biarkan budaya asli kita, peninggalan leluhur kita direndahkan oleh mereka. Karena mereka bukan asli Sunda. Mereka sendiri yang rasis bahwa klan mereka lebih baik daripada pribumi. Kita lawan mereka dengan cara memenangkan Kang Deddy Mulyadi sebagai simbol perlawanan orang Sunda, sebagai simbol keberanian orang Sunda, sebagai simbol jati diri orang Sunda. Jelas ya bahwa mereka sengaja melawan Kang Deddy Mulyadi demi kepentingan politik mereka, demi memenangkan salah satu calon yang mereka dukung agar lebih mudah menguasai wilayah Jawa Barat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.